Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan dan segenap pejabat pemerintahan di Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan dan jajaran kepolisian, Komandan Korem 101 Antasari dan jajaran TNI, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3, Kepala UPT BMKG di Kalimantan Selatan bersama jajarannya, para akademisi, teman-teman pengamat pos-hujan dan pemerhati iklim, teman-teman media cetak dan elektronik, serta segenap undangan yang hadir seperti yang disampaikan pembawa acara, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang memenuhi undangan kami ini, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sederhana berkaitan dengan info musim kemarau tahun 2022 ini. Ada dua event kami mengundang mitra kerja kami, yaitu Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang mungkin bisa digunakan secara umum, yaitu press release perakiraan musim kemarau dan perakiraan musim hujan setiap tahunnya. PMK 2022 adalah perakiraan musim kemarau dalam tahun ini yang kami gambarkan secara umum, dan informasi ini akan kami update selanjutnya dalam informasi bulanan dan dasarian atau 10 hari sekali. Jika Bapak dan Ibu memerlukan update-nya, silakan bergabung dengan WhatsApp grup info BMKG Kalsel. Di sana baik cuaca dan iklim kami infokan, atau bisa langsung ke website kami di iklim.kalsel.bmkg.go.id. Dalam buletin perakiraan musim kemarau tahun 2022 ini, ada 3 jenis informasi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan kondisi dinamika interaksi lautan dan atmosfer. Yang kedua, perakiraan musim kemarau yang meliputi kapan awalnya, perbandingan dengan klimatologisnya, kemudian sifat musimnya, dan terakhir kapan puncak musim kemarau-nya. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan rencana tanam yang biasanya dilakukan oleh para pegiat pertanian. Kekurangan pasti ada, karena informasi ini bersifat umum. Namun, setidaknya gambaran kegiatan di depan dapat direncanakan, terutama yang berkaitan erat dengan fungsi operasional pertanian, perkebunan, kemudian menyusul dengan bidang yang lainnya, baik berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan, hingga pembangunan konstruksi. Harapan kami, info iklim perakiraan musim ini dapat memberikan dan memunculkan kearifan lokal di Kalimantan Selatan, sehingga kita lebih mudah dalam memahami bahasa alam, serta waspada dengan kondisi cuaca dan iklim ekstrim yang akan tiba. Jika bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan alam banua ini? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam iklim, kenali iklimnya, rencanakan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Guru. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara press release perakiraan awal musim kemarau tahun 2002 Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim kepada Bapak Dr. Insinyur Dodo Gunawan DEA. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua.
Yang terhormat unsur pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, barangkali ada yang mewakili dari Setda maupun dari Bapeda. Kemudian yang terhormat unsur TNI Polri di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kepada yang terhormat Kepala Balai Wilayah Besar BMKG wilayah 3, kemudian juga Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, dan seluruh KUPT di wilayah KUPT BMKG di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian para kepala dinas, mohon maaf juga tidak dapat kami sapa satu persatu, kepala dinas provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga kepala BPBD provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Yang saya hormati juga para akademisi, barangkali ada hadir dalam acara ini, dan juga unsur masyarakat, ya, komunitas, himpunan yang hadir, dan juga ada para penyuluh ataupun yang berasal dari Balai Penyuluh Pertanian yang juga sebagai pengamat hujan yang saya banggakan, dan tentunya juga para rekan media. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul secara virtual di acara press release ataupun penyampaian perakiraan musim kemarau 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu peserta acara press release, sesungguhnya acara ini tadi juga telah disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru bahwa penyampaian ini tentunya informasi perakiraan musim kemarau 2022 yang akan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Walaupun judulnya press release, penyampaian kepada media, tapi ini sesungguhnya adalah pertemuan menyampaikan informasi perakiraan musim kemarau dari BMKG kepada seluruh stakeholder di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Ibu Bapak sekalian, BMKG menyampaikan informasi perakiraan, ya khususnya terkait dengan perakiraan musim. Ini secara berjenjang dari kami di nasional di pusat, menyiapkan secara nasional seluruh wilayah di Indonesia, kemudian unit-unit kami di provinsi, dalam hal ini Kalimantan Selatan, dikoordinir oleh Stasiun Klimatologi Banjarbaru yang akan mendetailkan kondisi iklim di setiap provinsi, karena unit iklim kami di setiap provinsi wilayah kerjanya tentunya provinsi. Nah, jadi intinya kita akan menghadapi musim kemarau ini secara umum. Nanti tim dari Stasiun Klimatologi akan menyampaikan, tapi tadi juga oleh Pak Guru, Kepala Stasiun Klimatologi, telah disampaikan secara umum. Intinya musim kemarau kita ini, musim kemarau 2022 ini relatif lebih baik, ya, kondusif, ya. Jadi ini barangkali yang dapat kita manfaatkan dari sisi positif, ya, dari sisi untuk mendukung aktivitas perekonomian, ya, karena satu sisi ini adalah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan ataupun pelaksanaan aktivitas kita, dan tentunya di sisi yang lain kondisi alam ini, iklim cuaca selalu mengandung potensi bencana, ya. Jadi bencana hidrometeorologi
baik itu pada saat musim hujan dan juga pada musim kemarau. Dengan berbeda bentuk bencana hidrometeorologinya, tentu kalau di dalam musim kemarau biasanya berdampak pada lahan yang kering, kekeringan di pertanian, ataupun bahkan terdampak pada kondisi di lahan dan hutan ya, yang secara potensi dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya, apa yang kami sampaikan oleh BMKG ini dapat dijadikan sebagai peringatan awal, peringatan dini, early warning. Ya. Tentu dengan segala skala waktu, early warning dalam konteks iklim adalah perakiraan sekarang yang nanti di dalamnya ada informasi, biasanya unsur-unsur yang menyebabkan kondisi ekstrim di iklim seperti El Nino atau La Nina. Ya, kita sudah mengenal dengan baik fenomena dan dampak dari tadi istilah El Nino dan La Nina. Ya. Nah, memang tahun kemarin kita di musim hujan disertai dengan fenomena La Nina, dan itu kita rasakan berdampak pada bencana hidrometeorologi banjir, banjir bandang seperti itu di beberapa wilayah termasuk di Kalimantan Selatan. Sementara kita saat ini akan menghadapi musim kemarau, tentunya potensi bencana hidrometeorologi yang lain, kekeringan, karhutla seperti itu. Dengan informasi dari BMKG, semoga dapat menjadikan ini sebagai peringatan dini, early warning. Oleh karenanya tentu tidak cukup hanya peringatan dini early warning saja, namun pada hal yang pentingnya adalah early action-nya atau aksi dininya. Jadi memang kami, saya kira kita semua mengetahui saat ini terkait dengan penanggulangan kebencanaan ini, bahkan dalam waktu dekat di Bali akan ada event besar yang terkait dengan masalah kebencanaan, dan salah satu tema yang diangkat adalah bagaimana kita dapat artinya dapat lebih mensinkronkan antara early warning yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang memberikan peringatan dini termasuk BMKG dengan early action-nya, dengan aksi dininya. Nah, ini mengarah sebenarnya pada apa yang kita selama ini sudah mulai mengedepankan tindakan pencegahan ya. Jadi ini adalah apa yang dimaksud early warning. Untuk early action ini, aksi dini tentu adalah dalam upaya pencegahan. Karena bagaimanapun kalau sudah terjadi harus ditanggulangi. Contoh di dalam hal karhutla ini lebih sulit, lebih banyak upaya yang harus dilakukan daripada mencegah lebih awal. Oleh karenanya dari unsur-unsur pemerintahan, dinas-dinas dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian, kegiatan, maupun dari unsur-unsur kebencanaan, dalam hal ini BPBD, tentunya dua sisi fenomena iklim dan cuaca ini dapat kita hadapi dengan lebih baik ya, dalam artian tadi peringatan awal untuk aksi lebih awal ini akan lebih baik untuk daripada kita menanggulangi setelah kejadian. Oleh karenanya tadi disampaikan biasanya memang kita dengan teknologi saat ini yang ada, komunikasi dapat lebih mudah, grup-grup di WA ya dapat dengan mudah menyebarkan informasi, membantu komunikasi. Oleh karenanya tadi ajakan kepala stasiun untuk silahkan bergabung di dalam WA grup yang ada, dan kami ataupun unit di daerah selalu siap untuk berkoordinasi dalam berbagai kegiatan antar kelembagaan ya. Banyak barangkali di daerah koordinasi antar lembaga untuk menangani hal-hal terkait.
Oleh karenanya kami di BMKG juga siap untuk memberikan dukungan informasi terkait iklim dan cuaca. Ibu Bapak sekalian, jadi mari kita manfaatkan kondisi iklim yang insya Allah lebih baik ataupun dalam kondisi yang baik, karena biasanya kalau secara fenomena alam seperti itu, bila kemarin kita telah mengalami kondisi La Nina, nah secara berangsur akan mengarah pada kondisi yang netral, artinya normal, tidak ada fenomena yang dan kita lihat tidak ada dalam waktu paling tidak sepanjang musim kemarau nanti kondisi iklim ekstrim berupa El Nino ya. Jadi ini iklimnya mengarah pada kondisi normal, netral. Tadi fenomena di laut ya, itu sebenarnya interaksi di laut El Nino, La Nina itu yang juga sebenarnya peristiwanya non jauh di Samudra Pasifik, tetapi dampak ke wilayah Indonesia itu yang kita rasakan terkait dengan fenomena El Nino atau La Nina. Nah ini sepanjang musim kemarau ini paling tidak kita BMKG telah memprediksi tidak akan terjadi peluang untuk terjadinya El Nino kecil, sehingga kita kondisinya mengarah pada kondisi musim kemarau normal. Artinya tentu ini nanti Ibu Bapak di dinas-dinas ataupun di bidang-bidang kegiatan sektor dapat menyesuaikan kegiatan ini dengan melihat kondisi iklimnya yang kemarau yang normal. Tentu dengan tadi tingkat kewaspadaan kita menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kemungkinan terjadi tetap kita tingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Tidak lupa tentunya kepada media ya, rekan-rekan di media yang selalu membantu menyebarluaskan informasi dari BMKG untuk tentunya kita sama-sama menyampaikan informasi ini kepada seluruh pengguna dari informasi iklim dan cuaca. Saya kira kita selalu di dalam konteks apapun kelompok-kelompok yang boleh kita sebut sebagai pentahelix ya, dari pemerintahan, dari akademisi, dari media, dari masyarakat seperti itu, dan tentu pihak swasta sebenarnya ya. Jadi ini yang bisa kita bersama-sama ya dalam menghadapi berbagai baik itu kebencanaan maupun kegiatan perekonomian pada umumnya. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara press rilis perakiraan musim kemarau 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dodo Gunawan, selaku Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, telah berkenan membuka secara resmi kegiatan press release perakiraan musim kemarau tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Musim kemarau tahun 2022 Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk moderator. Apakah suara dan share screen saya sudah muncul atau suara saya sudah keluar ya? Ya, suara nyaring Pak. Baik, untuk kasih. Waktunya 15 menit. Silahkan dimulai Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan peserta press release PMK Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan saya Yosef Luki Dwi Prastia mewakili tim olah data
PMK 2022 dari Stasiun Klimatologi Banjarbaru untuk menyampaikan bagaimana perakiraan musim kemarau tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin sebagian besar sekalian menanti-nanti kapan informasi PMK ini atau bagaimana dengan musim kemarau di tahun ini. Baik, saya akan outline pada pemaparan saya pada pagi hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian bagaimana perakiraan musim kemarau 2022, kemudian ada dampak musim kemarau, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sebelum kita sampai pada tahap press release daerah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, ada beberapa tahapan alur pembuatan perakiraan musim. Jadi yang pertama ada rapat di BMKG daerah atau di UPT seperti di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian ada rapat di BMKG pusat, kemudian kita antara BMKG pusat dan BMKG daerah kembali melaksanakan rapat secara offline dan online untuk menentukan bagaimana perakiraan musim kemarau secara keseluruhan di wilayah Kalimantan Selatan dan di wilayah Indonesia. Setelah mendapatkan informasi secara lengkap dan sudah ditentukan, maka BMKG Pusat melalui Kepala BMKG mengadakan press release nasional yang mengundang seluruh wartawan nasional, kemudian stakeholder terkait, dan yang terakhir yang saat ini kita lakukan adalah press release daerah dengan mengundang stakeholder dan wartawan di wilayah masing-masing. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana definisi awal musim, kemudian perbandingan, sifat, dan puncak sebelum saya menyampaikan secara detail sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu ya bagaimana definisi awal musim, baik musim hujan atau musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi awal musim ditentukan berdasarkan waktu dasarian. Dasarian adalah waktu 10 hari. Jadi dalam satu bulan itu ada 3 dasarian, tanggal 1 sampai 10 dasarian 1, tanggal 2 sampai tanggal 11 sampai 20 dasarian 2, dan tanggal 21 sampai akhir bulan dasarian 3. Jadi seperti yang terlihat di gambar di bawah ini adalah angka 1 sampai 36 menunjukkan waktu dasarian. Sehingga dasarian 36 ini disebut sebagai Desember 3. Angka 1 adalah Januari 1. Dan bagaimana cara menentukannya ialah bahwa musim kemarau ditentukan dengan jumlah satu dasarian, yaitu kurang dari 50, diikuti 2 dasarian berturut-turut. Sebagai contoh, di warna merah hati ini kita lihat kemarau terjadi di dasarian 14, karena curah hujan sudah kurang dari 50 diikuti 2 dasarian berikutnya. Dasarian 14 menunjukkan waktu awal Juni atau Juni 1. Begitu pula dengan musim hujan itu adalah jumlah dasarian lebih dari atau sama dengan 50 diikuti 2 dasarian berikutnya. Kita lihat yang warna hijau ini dasarian ke-28 atau di awal Oktober, itu awal musim hujan terjadi. Itu adalah bagaimana kita menentukan awal musim di suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menentukan perbandingan musim dibandingkan dengan normalnya atau klimatologisnya. Yaitu seperti kita lihat pada PPT ini, kita lihat bahwa tabel yang kedua ini kita lihat yang warna kuning ini menunjukkan awal musim, kita anggap sebagai awal musim kemarau. Awal musim kemarau berarti dia di indeks keempat. Kemudian awal normalnya itu di indeks ke-6. Jadi bagaimana kita menentukan perbandingannya ialah indeks perakiraan dikurangi indeks normalnya. Jadi 4 kurangi 6 minus 2. Kurang dari 0 menunjukkan bahwa awal musim di tahun tersebut bersifat maju. Apabila dia lebih dari 0, maka awal musim di wilayah tersebut bersifat mundur. Jika sama dengan 0, maka awal musim tersebut sama dengan normalnya. Begitu cara melihat perbandingan musim dengan normal. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan definisi sifat musim. Sifat musim yang kita tentukan pertama adalah menentukan awal musim dan akhir musim.
Seperti kita lihat pada gambar yang dikotakin merah ini, contoh adalah perakiraan. Perakiraan musim kemarau di zona X, yaitu dimulai pada pertengahan Juni dan diakhiri pada September 1 atau awal September. Maka kita menentukan sifat musimnya, yaitu curah hujan pada Juni 2 atau pertengahan Juni sampai dengan September 1 dibandingkan dengan curah hujan normal dengan periode yang sama, yaitu Juni 2 sampai September 1 dikalikan 100%. Hasilnya apabila 85-115% menunjukkan sifat musimnya adalah normal. Apabila kurang dari 85% itu adalah bawah normal, dan lebih dari 115% adalah atas normal. Selanjutnya, informasi yang cukup penting dan mungkin sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana puncak musim di suatu wilayah, baik musim hujan atau musim kemarau. Jadi puncak musim kemarau dilihat atau terlihat apabila terdapat jumlah curah hujan terendah selama 3 dasarian berturut-turut. Jadi ada dasarian 1 sampai 36, kita lihat perakiraan curah hujannya, kemudian kita lihat kapan curah hujan terendah dari 36 dasarian tersebut, maka itulah puncak musim di suatu wilayah, baik musim hujan atau musim kemarau. Kalau musim hujan berarti jumlah curah hujan tertinggi, kalau musim kemarau berarti jumlah curah hujan terendah selama 3 dasarian berturut-turut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke informasi bagaimana perakiraan musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan. Sebelum kita informasikan perakiraan musim kemarau, berikut adalah gambaran zona musim di wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan data tahun 1981 sampai 2010. Bahwa data ZOM atau zona musim ini adalah landasan utama untuk menentukan perakiraan musim di suatu wilayah. Sehingga wilayah dengan ZOM yang sama artinya memiliki tipe atau pola curah hujan yang sama. Kita lihat seperti contoh misalnya di ZOM 272 di Kabupaten Banjar. Nah, artinya di ZOM 272 ini meliputi Banjarbaru, kemudian ada tanah laut bagian utara, tanah bumbu bagian timur, memiliki pola hujan yang mirip. Sehingga ZOM itu menunjukkan pola hujan yang mirip, tidak mengenal batas wilayah atau batas administratif kabupaten kota. Kemudian ada wilayah 1 non-ZOM, yaitu di tanah laut dan tanah bumbu yang berwarna putih dengan nilai atau angka N37. Kemudian kita beralih ke normal. Jadi ini adalah peta normal awal musim kemarau tahun 91 sampai 2020 berdasarkan data 30 tahun terakhir. Normal awal musim kemarau di Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah pertengahan Mei hingga pertengahan Juli. Jadi beberapa wilayah tidak selalu sama normalnya. Ada yang awal dan kemudian ada yang akhir, yaitu pertengahan Mei dan pertengahan Juli, seperti kita lihat pada gambar. Kemudian ini adalah perakiraan awal musim kemarau. Jadi pada tahun ini begini berdasarkan data yang kita olah, berdasarkan materi rapat yang kita sudah diskusikan, ini adalah gambaran perakiraan awal musim kemarau tahun 2022 yang akan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti kita lihat, perakiraan awal musim kemarau terjadi di pertengahan Mei hingga akhir Juli. Seperti kita lihat, pertengahan Mei terjadi di, seperti yang saya buletin merah ini, perakiraan kemarau pertengahan Mei terjadi di sebagian besar Batola, kemudian Tapin bagian selatan, kemudian ada Banjar bagian timur, ada Tanah Laut bagian selatan. Kemudian diikuti oleh awal Juni yang berwarna hijau muda, ini di Tabalong bagian utara, kemudian ada HST bagian timur, ada HSU bagian selatan, HSS bagian timur, dan Tapin bagian utara. Ini di awal Juni. Kemudian ada di pertengahan Juni yang warna hijaunya agak-agak tua ini, yang saya buletin merah ini, itu terjadi di sebagian besar Tabalong, kemudian seluruh wilayah Balangan, sebagian besar HST, kemudian sebagian atau sebelah timur Kabupaten Kota Baru Darat.
Dan yang terakhir adalah hijau tua, itu di akhir Juli. Nah, di akhir Juli ini yang paling banyak wilayah di Kalimantan Selatan yang mengalami musim kemarau di akhir Juli, yaitu di sebagian besar Banjar, kemudian Kota Baru, Tanah Bumbu, bagian barat ASS. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa perakiraan ini tidak selalu serta-merta sesuai dengan keadaan aslinya nanti, tentu ada perbedaan, mungkin bisa maju atau mundur satu dasarian. Lanjut kita ke informasi bagaimana perbandingan perakiraan musim kemarau tahun 2022. Seperti kita lihat, berdasarkan perakiraan ada 42% wilayah di Kalimantan Selatan yang maju, yaitu berwarna coklat, baik coklat tua, coklat muda, itu ada 5 zom maju dari normalnya atau dari rata-ratanya. Kemudian yang berwarna hijau, hijau muda, hijau tua, itu mundur. Itu terjadi di 5 zom juga, sebanyak 42%, dan sama dengan normalnya, itu berwarna kuning ada di 2 zom. Jadi, seperti kita lihat, yang berwarna hijau ini mundur, nah, yang ini mundur, kemudian yang coklat ini maju daripada normalnya. Kemudian lanjut, bagaimana perakiraan sifat musim kemarau. Seperti yang saya sampaikan, definisi sifat musim kemarau tadi di awal, bahwa pada tahun ini sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan atau sebanyak 75% bersifat normal. Hanya ada 2 zom bawah normal, yaitu di utara Tabalong dan di selatan Tanah Laut, serta 1 zom atas normal di bagian tengah wilayah Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, informasi perakiraan musim kemarau, yaitu adalah puncak musim kemarau, di mana sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan atau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi di bulan Agustus nanti ya. Jadi ada 1 bulan, yaitu bulan Agustus 100% di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Berikut adalah ringkasan bagaimana informasi perakiraan musim kemarau, baik awal, perbandingan sifat maupun puncak, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya adalah bagaimana dampak musim kemarau. Jadi musim kemarau berpengaruh terhadap potensi kemunculan titik panas, kemudian ada krisis air bersih saat musim kemarau, ada asap, kemudian berdampak pada kualitas udara yang memburuk. Jadi bencana hidrometeorologi musim kemarau berlangsung bertahap. Jadi yang pertama mungkin curah hujan yang rendah menyebabkan kekeringan meteorologis, ada peningkatan titik panas, menyebabkan indikasi kebakaran hutan yang lebih mudah, serta kemudian diakibatkan penurunan kualitas udara dan kabut asap. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu waspada, khususnya pada puncak musim kemarau bulan Agustus, terhadap aktivitas-aktivitas pembakaran ataupun hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada simpulan. Jadi kesimpulan pada paparan saya pagi hari ini, yang pertama adalah bahwa awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada pertengahan Mei hingga akhir Juli dengan lokasi atau wilayah yang bervariasi di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian perbandingan perakiraan awal musim kemarau pada tahun ini dibandingkan normalnya adalah 42% maju, kemudian 42% mundur, dan 16% sama dengan normalnya. Untuk sifat hujan, secara umum bersifat normal dengan persentase sebesar 75%. Kemudian untuk puncak musim kemarau, seluruhnya diperkirakan terjadi di bulan Agustus. Serta waspada terhadap dampak musim kemarau, seperti potensi munculnya titik panas, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian materi pemaparan yang saya sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini bisa memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu, khususnya stakeholder kami, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan